Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tafaqquha fid-din min ajallil qurbat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat asyrafil bariyati wa sayyidil kainat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil hudat. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا أما بعد. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ustaz dan rekan-rekanku, saudara-saudaraku seiman, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Nasaihul Ibad. Dan kebetulan pada pagi hari ini saya akan membacakan kitab Nasaihul Ibad Babus Thunai, bab yang berisi makalah yang berpasang-pasangan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kitab Nasaihul Ibad ini berisi tentang munabbihat, peringatan-peringatan untuk persiapan menghadapi hari pembalasan atau hari akhirat. Dan dalam kitab Nasaihul Ibad ini tiap bab biasanya berisi tentang makalah-makalah. Dan pada bab yang akan saya baca pada pagi hari ini yaitu bab Thunai, bab yang berisi tentang makalah yang berpasang-pasangan dua-dua. Namun untuk lebih barokahnya kajian pada pagi hari ini, saya akan awali dengan tawassul dulu kepada baginda Rasul, kepada para alim, para ulama, kepada para musannif, muallif, dan kepada guru-guru kami, juga lebih-lebih kepada pengarang kitab Nasaihul Ibad. Sebagaimana kebiasaan para guru-guru kita, ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya kalau mau mulai kajian kitab pasti diawali dengan tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kaffatil anbiya wal mursalin sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين الكروبيين الروحانيين وإلى جميع القراء والحفاظ والمصنفين المحدثين وإلى جميع المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى جميع الإتس الذين بلغوا الإسلام بالإندونيسيا وإلى حضرة القطب الرباني والعارف الصمداني حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا حضرة الشيخ محمد عبد اللطيف البنكلاني وإلى حضرة المصنف كتاب نصائح العباد حضرة الشيخ نووي البتاني وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا جداتنا عمنا عماتنا خالنا خالتنا أقربائنا وإلى جميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا ومعلمنا معلم معلمنا مربي روحنا وإلى جميع أوصانا بالفاتحة والدعاء وإلى جميع له وكن علينا نخص إلى جميع مشايخنا حضرة الشيخ عبد المجيد وزوجته وحضرة الشيخ محفوظ زياتي وزوجته وحضرة الشيخ عبد الحميد محفوظ زياتي وزوجته وإلى حضرة الشيخ محمد طاهر عبد الحميد وإلى حضرة الشيخ رادن كي حجي عبد الحميد إثبات وإلى حضرة وزوجته وإلى حضرة الشيخ رادن كي حجي إثبات وزوجته وإلى جميع المرحومين والمرحومات في المقبرة منبع العلوم بتا
wa fil maqbarah Ma'had Banjuanyar, wa fil maqbarah Ma'had Asy-Syahidul Kabir Sumber Batu, khususan la rohil marhum Kiai Jufri Marzuki wa zaujatihi, wa ila hadrati Kiai Khalil Minhaji wa zaujatihi, wa ila jamil marhumil marhumat fil maqbarah Islamiyah, wa ila jami' usulihim wa usulihim wa furu'ahim wa furu'ahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu muhsinin tajawaz an sayyi'atihim. Inna Allaha yu'li darajatihim fil jannah wa yud'a 'alaina min barakatihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Rahmatullah 'alaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsummal Fatihatu ila jami'i amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarikil ardi ila magharibiha bariha jibaniha wa awdiyatiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Thunai. Tining panika bab wa dua. Bab yang nomor 2 yang berisi tentang maqalah yang berpasang-pasangan. Wa fihi ban panika dalam iya babus sunai salasuna mau'izatan tining 30 ara-ara mau'izah, ara-ara nasihat. Arba'atun tining 4 akhbarun panika banyak-banyak khabar hadis, wal baqi bentining sakarena atharun panika banyak-banyak asar. Apa khabar dan apa asar? Khabar itu adalah qaulun nabi, hadis nabi. Asar akan dijelaskan di belakang. Wal baki bentining sakarina asarun panika banyak-banyak asar. Wa na'ni ben angar paki kaula. Wa na'ni ben angar paki kaula bil akhbari. Dak banyak-banyak khabar. Kalau ben banyak-banyak khabar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak banyak-banyak debunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asari aywanakni bil asari ben angar paki kaula kala ben banyak-banyak asar aqwalas sahabati dek ka banyak-banyak de puna sahabat wat tabi'ina ben banyak-banyak tabi'in wat tabi'ina ben banyak-banyak tabi'in. Jadi dalam bab Thunai ini berisi 30 mau'izah. Berisi 30 peringatan atau nasihat atau pitutur-pitutur baik. Yang mana dari yang 30 mau'izah ini 4 berisi tentang hadis-hadis Nabi, akhbar. Yang mana yang disebut dengan akhbar di sini dijelaskan bahwa al-akhbar aqwalun nabi, yang dimaksud akhbar adalah perkataan-perkataan Nabi, yaitu hadis-hadis Nabi. Jadi
4 mau'izah ini berisi tentang akhbar, tentang hadis Nabi, dan selebihnya berarti kalau 30 dikurangi 4, 26. Nah, ringkasnya 4 mau'izah berisi tentang hadis-hadis Nabi, 26-nya berisi athar. Apa athar? Aqwalus sahabah. Athar adalah perkataan-perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Jadi dalam bab sunai ini berisi 30 mau'izah, yang 4 itu berisi tentang hadis Nabi, dan selebihnya yaitu 26-nya berisi tentang athar, tentang perkataan-perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Siapa sahabat? Sahabat adalah orang Islam yang hidup di masa Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi. Itu adalah sahabat namanya. Seperti Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin itu, Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi yang dinamakan sahabat adalah orang Islam yang semasa, yang hidup di masa Nabi dan pernah berjumpa dengan Nabi. Itu sahabat. Nah kalau kayak Abu Lahab, itu tidak termasuk sahabat karena bukan Islam, bukan orang Islam. Jadi meski hidup semasa dengan Nabi dan pernah berjumpa dengan Nabi, maka tidak bisa dinamakan sahabat. Faminhu, maka panika sebagian dari ia babus sunai ai artena fal maqalatul ula, maka tining maqalah pertama, fal maqalatul ula, maka tining maqalah pertama, minal munabbihati, dari banyak-banyak peringatan, as-sunaiyati, sebangsa dua, ma panika bereng ruya secerita aki iya ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu saungkuna pasir Nabi qala panika adebu iya Nabi, annahu saungkuna pasir Nabi qala panika adebu iya Nabi, dari mana adebuna? Khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Khoslatani, tining dua perkara, la syai'a tade panapa situng afdalu panika lebih utama minhuma dari kedua na iya khoslatani. La syai'a tada panapa perkara, tada panapa situng afdalu panika lebih utama minhuma dari kedua iya khoslatani, al imanu panika iman, billahi ka Allah, wan naf'u ben abri manfaat lil muslimina, ka banyak-banyak orang Islam, ka banyak-banyak orang muslim, ka banyak-banyak muslim, ka banyak-banyak orang Islam. Kalaban panapa? Bil maqali, kalaban oca, au bil jahi atau kalaban pangkat kedudukan, au bil mali atau kalaban harta, au bil badani atau kalaban badan. Jadi makalah yang pertama dari bab sunai ini adalah hadis Nabi yang bunyinya adalah khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kata Nabi ada dua perkara,
ada dua perkara yang tidak ada hal lain yang lebih utama daripada dua perkara tersebut. Ada dua perkara yang tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain, amal-amal yang lain, hal-hal yang lain yang lebih utama dari dua perkara tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Dan yang kedua, wannaf'u lil muslimina, memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Dengan apa? Bil maqali, dengan perkataan, au bil jahi, atau dengan pangkat kedudukan, au bil mali, atau dengan harta, au bil badani, atau dengan badan. Jadi kata Rasulullah, dua hal ini lebih utama daripada amal-amal yang lain. Yaitu yang pertama, iman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya dengan adanya Allah, percaya bahwa Allah itu pencipta alam semesta, percaya bahwa Allah itu satu. Karena yang dinamakan iman kan sebagaimana yang kita ketahui adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Jadi iman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu satu, percaya bahwa Allah itu adalah sang pencipta, percaya tentang adanya Allah, itu merupakan perbuatan atau amal yang paling utama. Karena iman itu memang sebuah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Tidak semua orang bisa iman kepada Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat yang besar yang berupa iman ini. Makanya kita yang sudah tertanam iman di dalam hati, perbanyaklah bersyukur. Banyak syukur ke Allah karena beten kalau serang berapa jenengan kentong pun iparingi iman sebeda di dalam hati. Iparingi iman seampun beda di dalam hati, ampun iparingi hidayah kan kui iman. Ya pun sikit pun tak sekapin orang bisa ngoleh dengan nikmat iman gak rintoh. Dan kebiasaan-kebiasaan ulama-ulama kita itu biasanya apa ya? Mensyukuri iman. Karena kata Allah kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika nikmat itu disyukuri, maka sungguh akan kami tambah, kata Allah dalam Al-Quran. Makanya nikmat iman ini perlu kita syukuri. Kalau kebiasaan guru-guru kami biasanya kalau tiap selesai sholat fardhu itu beliau mensyukuri iman dengan membaca Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Biasanya kayak begitu. Dan itu juga kami lakukan karena kami mengikuti guru-guru kami. Jadi tiap lestari as-salat fardhu manabi guru-guru beten kaula, langkong-langkong guru-guru beten kaula sebeda nang epondok mambaol ulum tabetah. Itu biasanya saampun lestari salat berjemaah, saampunlah mau wiridan zikir sampun maksur kak disa. Pas maus Alhamdulillah alal iman wal Islam, Alhamdulillah alal iman wal Islam, Alhamdulillah alal iman wal Islam. Saya itu terlalu kali. Ajok kore iman ben Islam seampun bedah nang iateh beten kula sareng para panjenengan. Saya ireng dek setuju para pemirsa, para pencinta ilmu, baik juga kita amalkan. Setiap kita selesai salat fardhu, kita membaca kalimat Alhamdulillah alal iman wal Islam, Alhamdulillah alal iman wal Islam, Alhamdulillah alal iman wal Islam. Atau bisa ditambah nikmah.
Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, yaitu itu untuk mensyukuri nikmat iman yang sudah ada dalam hati kita. Barangkali dengan disyukuri, dengan membaca kalimat-kalimat tersebut, iman kita akan ditambah oleh Allah. Iman kita akan dijaga oleh Allah sehingga iman kita bisa dibawa kita sampai maut menjemput kita. Sehingga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya majibas sa'ilin. Jadi yang pertama, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang Islam. Dengan apa? Bil maqal, dengan perkataan. Jadi kita memberikan manfaat kepada orang Islam yang pertama dengan perkataan. Kita harus menjaga perkataan kita kepada saudara kita yang sama Islam. Dan memang kata Nabi dalam hadis yang lain, kan ada hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan apa? Yang pertama bil maqal, dengan perkataan. Kita harus bisa menjaga perkataan kita. Kita harus bisa menjaga omongan-omongan kita kepada saudara kita yang lain, kepada saudara kita yang Islam, saudara-saudara muslim kita. Harus kita jaga. Atau dengan bisa contoh memberikan manfaat dengan perkataan adalah dengan cara ya kayak kami sekarang ini membaca kitab yang berisi tentang ilmu, ini kan bisa memberikan manfaat juga kepada saudara-saudara kita sesama muslim, kan kayak itu kan. Itu bisa masuk dengan memberikan manfaat bil maqal. Memberikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara kita, itu juga bisa dikategorikan memberikan manfaat dengan perkataan. Memberikan wejangan atau pitutur-pitutur baik kepada saudara-saudara kita sama muslim, itu juga masuk kepada bagian memberikan manfaat dengan maqal, dengan perkataan. Yang kedua, memberikan manfaat dengan al-jah, dengan pangkat. Lah bagi kita yang mempunyai kedudukan, umpamanya dalam kepemerintahan, kayak kita penyuluh umpamanya, itu harus kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain melalui jabatan kita. Bisa anolongi manfaat tidak ke orang lain melalui pangkat dan jabatan kita. Kita yang diberikan jabatan gubernur umpamanya, bupati umpamanya, bahkan presiden umpamanya, dengan jabatannya tersebut harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kepala desa umpamanya, contohnya pada kepala desa apapun jalan umpamanya. Karena biasa mungkin orang-orang desa mereka yang dianggap bermanfaat, berbanyak jasa. Ya, kepala desa sih bisa membangun desanya dengan pengaspalan jalan. Ini kenyata biasa ke orang-orang desa mereka. Timun mana piampun berdepak kepala desa pas bisa membagus jalan segi asal ancor betul ketak kendaraan pas iaspal atau epaping. Ini kampun dianggap kepala desa yang baik dan paling berjasa bi rakyat biasa. Jadi kepala desa yang sedang berada di jabatan kepala desa memberikan manfaat kepada orang lain, khususnya kepada warganya dengan membangun jalan umpamanya atau yang lain-lain. Kita yang ada di kepolisian umpamanya harus bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita dengan jabatan kita. Umpamanya dengan memberikan pengamanan bila ada acara umpamanya kita yang berada di jabatan
Polri umpamanya memberikan keamanan agar acara tersebut berjalan dengan lancar, damai dan semacamnya. Itu juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan pangkat atau jabatan. Juga bisa memberikan manfaat dengan apa lagi? Aubil mali, dengan harta. Lah, menikah bagi golongan agnia, bagi golongan-golongan milioner, miliarder. Kimon di Mekasir karena Jiher umpamana. Karena saya viral Jiher, Pak Haji Her. Beliau banyak memberikan manfaat kepada sesama muslim dengan hartanya. Orang yang bisa memberikan manfaat dengan hartanya kepada sesama muslim merupakan perbuatan yang paling utama. Jadi kata para agnia, saya bagi si dermawan kasa dengan hartanya, kasa ampun melaksanakan perbuatan yang utama. Oleh kelebihan apa? Aubil badani, atau dengan badannya. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat dengan pangkat jabatan atau dengan harta, maka kita bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara muslim kita dengan badan kita, menolong sesama muslim. Kalau ada saudara muslim kita sedang dalam keadaan repot, umpamanya sibuk dalam satu pekerjaan, kita tolong. Contohnya ke depan apa? Contohnya kita bantu, ya kita bantu, tolong itu sama. Ya. Contohnya pada tetangga apar luar umpamanya, tolong nih matik tarob, mendirikan apa itu teropnya itu. Tolong ngangkok lencak ke umpamana. Tolong ngimatik depora umpamana. Itu adalah memberikan manfaat kepada sang muslim dengan badan. Jadi dua amal yang paling utama daripada amal-amal yang lain. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah memberikan manfaat kepada sesama muslim. Dengan apa? Bil maqal, dengan perkataan, au bil jahi, atau dengan pangkat jabatan, au bil mali, atau dengan harta, au bil badani, atau dengan badan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Rasulullah basir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nasratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Mantining pasara-pasara orang asbaha panika mancingkulaku yaman. Mantining pasira-pasira orang asbaha panika mancing kulakku yaman la yanwi haleta aniat yaman az-zulma dak ka zalim dak ka nganiaja ala ahadin atasitung orang ghufira maka isapora lahu kan di yaman ma panapa bereng panapa dosa janase ala ko yaman ghufira maka isapura lahu kang kuyaman ma panapa barang jana ma panapa barang maksudnya dosa jana si ala kuyaman wa man bantining pasira-pasira orang asbaha mancing kulak kuyaman yanwi hali aniat yaman nusratal mazlumi dek ka anolongi orang seeka zalimi wa qada'a hajatil muslimi ban anekani kaparlona orang Islam wa qada'a hajatil muslimi ban anekani kaparlona atau hajat orang Islam kanat maka beda lahu panikekan di iyaman ka ajri hajjatin akatia kencerna haji mabruratin semabrur. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana.
Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Barang siapa yang di waktu pagi tidak mempunyai niat zalim kepada orang lain. Siapa-siapa saja, barang siapa yang di waktu paginya tidak mempunyai niat zalim kepada orang lain, maka orang tersebut akan diampuni dosanya yang telah dilakukan, yang telah lalu oleh Allah. Di pasir abui, kita aja gempang kenceren pada kenyataan, kenceren gempang. Pasera orang sewaktu kulak ku tak andik niat ngani aja zalim ka orang lain, maka bi Allah tusana tusa seampun ekalako itu bakal isapora bi Allah. Zalim secara bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu di lain tempatnya itu masuk zalim, tapi secara bahasa. Jadi pasal orang waktu kulaku tak niat zalim ngani aja contohnya. Kok selama sehari ya tak lakon ngani aja ke siapa boy. Ke orang-orang lain, ketantretan Islam tak lakon ngani aja. Zalim secara perbuatan, zalim secara perkataan, atau zalim dengan bentuk-bentuk yang lain. Ken aniat kata penikah boy. Panik ampun isapora tusan Allah, tusan Nabi Allah, tusa si ampun ikalakoh si ampun keade. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Dan barang siapa yang di waktu pagi mempunyai niat dalam hati untuk menolong orang yang dizalimi dan mempunyai niat untuk apa tadi? Mata hajat orang lain, anak kani hajat orang Islam, maka orang tersebut akan diberikan pahala seperti pahalanya haji yang mabrur. Nah, nikah. Orang haji berempat abadnya ongkos dan belum tentu kita bisa mampu istitoah untuk melaksanakan haji. Daerah menteruan dia kenceran haji. Ki aniat boy, waktu kulaku aniat. Engkau mun beda orang ekazolimi orang itu tolong abik sengko. Atau beda orang angkup umpamanya siapa. Dan pada pagi hari ini yang terlintas di pikiran saya umpamanya Ustadz Anwari umpamanya. Ustadz Anwari dizalimi orang lain. Contohnya kayak apa? Ya anggaplah disihir oleh orang lain umpamanya. Disihir umpama ini kan cuma contoh kan, tamsil ini kan. Pada waktu pagi kita berniat, Ustadz Anwari bi orang ikadzalimi, seher, bertabu, tolong abik singko, obat nabi singko deki, dan kebetulan orang tersebut, saya umpamanya memang praktisi supranatural umpamanya, yang bisa menolong orang yang kena sihir umpamanya, atau praktisi ruqyah istilahnya kayak itu, seperti Kiai Ismail umpamanya. Ada teman saya Kiai Ismail itu, beliau seorang praktisi ruqyah, itu dia bisa menolong orang lain dengan keahliannya umpamanya. Iya. Di waktu pagi dia berniat, nanti saya akan menolong Ustadz Anwari yang sedang dizalimi orang, akan saya obati. Mudah-mudahan oleh Allah akan diangkat penyakitnya melalui pengobatan yang saya lakukan umpamanya, yaitu. Maka saya yang sudah berniat kayak itu akan diberi pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Atau barang siapa yang pada waktu pagi berniat ingin mateka hajat orang lain umpamanya. Contohnya pada orang
Bada orang-orang tero agebe Roma umpama agebe Roma. Tandi biaya. Pas bi gula umpama contohnya. Waktu pagi pas aniat, wah si arot ro agebe Roma. Biaya tak mampu, biaya tak andi, biaya tak cukup. Lu biko bilang nginjem. Lah ini kan beteka haji de orang lain bari kata sih. Beteka haji de orang lain. Lu biko bilang nginjem mak bisa bangun Roma. Nikah, gule si aniat kata panikah nang waktu pagi. Nikebi Allah bekal ebari kenceran akati kencer na orang se ngelakon ibadah haji semabrur lagi, semabrur. Mangkana kan pacet pada debu kaisa, pada debu niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukminnya kadang lebih bagus tempeng kelakona. Jadi niat orang mukmin, niat bagus orang mukmin kan panika lebih bagus ketimbang kelakona. Namun kelakona kadang pakai campuri ria, campuri sum'a, ujub kadang. Kan sepanika. Jadi niatnya kadang lebih bagus ketimbang kelakona. Jadi barang siapa yang di waktu pagi mempunyai niat untuk menolong orang yang sedang dizalimi dan mateka hajat orang Islam selain, maka oleh Allah akan diberi pahala seperti pahalanya haji mabrur. Jadi mon tandi ongkos eke bah haji lah niat beda nih kayak kan lo le kencer haji yang boleh ki. Angki gampang kencer haji boleh ya. Angki. Padan ban kasa boleh kenceran gampang nyata nih kun kadang kita boleh kesalah gua. Contohnya boleh. Mon maca surat Al-Ikhlas telo kalih gencerna bareng ngetahui Quran sekalian kan sama nih kan? Lagi gampang kan? Lagi kan kadang kita kesing ngelakon. Yang kuncan guru gula kata panika kan napa tadi ibadah orang ngakan ada erben orang impus nika pada masker kebetulan orang impus masker arasa kenyang orang ada masker arasa kenyang cuma bedanya orang impus panika tak arasain nikmatnya ada eren seribet dalam lesan panika nika bedanya di antara orang sing oleh dek kagencerna haji kala bencana wanika ben orang sing oleh kencerna haji kala ben melaksanakan ibadah haji langsung ke Mekah nika lain beda rasanya beda perjuangannya dan semacamnya. Terus wa qala alaihi salam wa qala ban atabu alaihi salam basir nabi alaihi salamu alaihi panika muka-muka tetap atas Nabi assalamu tining keselamatan ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karaban aw yakdi lahu dainan ahabbul ibadi tining paling eka cinta na banyak-banyak kabulah ahabbul ibadi tining paling eka cinta na banyak-banyak kabulah ilallahi ta'ala daka Allah ta'ala anfa'un nasi panika paling manfaat manusia paling bisa beriin manfaat manusia linnasi dek ke manusia lain wa afdalul a'mali bantining paling utama na banyak-banyak amal banyak-banyak kelakuan idkhalus sururi panika amasuaki kapungaan ala qalbil mu'mini atas atena orang mukmin yadrudu anulak iya anas anhu dari mukmin ju'an dek kalapar aw yakshifu atau ma'ilang yennas iya manusia anhu dari mukmin karban dek kakasosaan aw yakdi atau andekani yennas lahu dek kaya mukmin dainan dek ka utang
Nah, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, habbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Manusia, orang yang paling dicintai Allah adalah manusia atau orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan apa? Ya kata segi buruk, bil maqal, bil jah, bil mal, bil badan. Dengan perkataan, dengan pangkat, dengan harta, dengan anggota badan. Wa afdalul a'mal idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Dan paling utamanya perbuatan, paling utamanya amal adalah memberikan kesenangan kepada hati, memberikan rasa senang, rasa suka, rasa bahagia kepada hati orang mukmin, kepada mukmin yang lain. Yadrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban. Dengan cara menghilangkan rasa lapar dari mukmin tersebut atau menghilangkan kesusahan orang lain, atau dengan membayari hutangnya. Jadi paling ika cintaan Allah engki panikah orang se paling bisa abri manfaat ka orang lain, ben orang se bisa abri kabungaan dek ka ate na orang lain kalaben mailang rasa lapar artinya apa yang eren bencam semacam ini kan bunga ka orang. Atau yakshifu anhu karban mailang kasusana pada orang susah hibur umpamana. Atau majeri otang nga pada orang andi otang banyak aba andi wese milioner umpamana. Pas ebe jadi otang nga dia kan mapunga ka orang lain. Leni ka paling kacintaan Allah orang sekarang paling ikacintai bi Allah orang sekatiba nikah. Ataupun contohnya itu khulus surur boleh banyak nyata itu khulus surur. Abri kapung anda ka atina orang mukmin ka banyak contohnya beda orang. Ini ka perbuatan napa tadi? Raja kencenan kadang bi orang tak pati diperhatikan. Beda orang andi acara gonceng ka gulaban sampian. Le gula hadir ke acara orang panika masuk itu khulus surur panika. Masuk itu khulus surur. Abri kapung anda ka orang mukmin. Karena pas gula ben sampean tak hadir umpama gula yang ceng mantan. Pas tak hadir ke acara nasi jelas kan susah orang segonceng gula. Acara tak sukses kan sama nikah. Jadi hadir betul kau sering pancenengan dek kaundang na orang lain, dek kaundang na orang mukmin selain. Anika masuk dek ka bagian idkhalus surur. Memberikan rasa suka, senang, bahagia kepada orang lain. Nikah masuk bareng siapa yang kecintai Allah. Jadi mun pas beden kau serang para pancenengan bisa ngalakun itu khulus surur panika, beden kau serang para pancenengan masuk ke kabula, saya sangat dicintai sareng Allah. Wa khoslatani la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma asyirku billah wadurru bil muslimin fi abdanihim aw amwalihim fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini at-ta'zimu lillahi ta'ala wasyafaqatu li khalqihi qawlihi ta'ala aqimus salata wa atuz zakah wa qawlihi ta'ala ushkuru li wa liwalidayk. Wa khoslatani bantiling dua perkara la syai'ata dek mana pasitung-situng akhbathu panik lebih kotor. Ay anjasu ay aratina anjasu panik lebih najis. Minhuma dari kedua na iya khoslatan asyirku billah situng panik syirik billahi da'aka Allah. Wadurru bil muslimina bendua padeka abri kamudaratan abri bahaya bil muslimina deka banyak-banyak orang Islam
fi abdanihim dalam betena ia muslim, dalam banyak-banyak betena ia muslim, wa amwalihim au amwalihim atau banyak-banyak hartana ia muslimin. Fa inna jami'i awamirillahi ta'ala karena saungkuna panapasakapina banyak-banyak parentana Allah Ta'ala tarji'u panika abali iya awamirillah ila khoslataini dek kedua perkara. Kenapaan? At-ta'zimu lillah situng panikah angakungaki dek ke Allah wasyafaqatu ban nisr belas kasihan di khalqihi dek ke makhluk Allah. Qaulihi ta'ala akati pun Allah Ta'ala aqimus salata wa atuz zakata aqimu ajnangakina ba'nakapi as-salata dek ke salat wa atu ban abri ban anak-anak ba'nakapi az-zakata dek ke zakat. Wa qawlihi ta'ala ban akadiyat pun Allah Ta'ala ushkur asyukur ba'naka pilih dek kasengko walidaika bendeka orang tua na ba'nah ushkur asyukur ba'nah li dek kasengko walidaika bendeka orang tua dua na ba'nah. Juga ada dua perkara yang paling kotor ai anjesuh najis lebih kotor. Nah, ada dua perkara yang paling kotor artinya paling buruk dari perkara yang lain. Ada perkara tidak ada amal yang paling buruk, paling jahat, paling kotor daripada dua perkara ini. Apa saja? Asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua, ad-durru bil muslimin, memberikan mudarat atau membahayakan orang-orang Islam yang lain. Jadi tidak ada amal perbuatan yang paling buruk, paling jahat, paling najis, ay anjes hujan kalau di sini daripada dua perkara ini. Apa dua perkara yang paling kotor itu? Adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Mencandreng matur hanya kotone Allah. Menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap ada kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah. Itu syirik namanya. Contohnya kayak apa? Kayak apa? Contohnya ada orang punya cincin lah, cincin gitu. Pas dia berkeyakinan dalam hatinya bahwa cincin itu mempunyai kekuatan magis dengan sendirinya. Itu namanya menyekutukan Allah. Nah kalau kayak ini, ada orang punya cincin, tapi dia yakin cincin itu mempunyai keutamaan umpamanya. Tapi bukan dengan sendirinya, tapi kekuatan-kekuatan yang ada dalam cincin tersebut adalah dari Allah. Nah itu tidak syirik. Tidak syirik. Atau kayak ini, kalau dalam kitab Kifayatul Awam itu ada contoh kayak ini. Api bisa membakar dengan sendirinya, itu masuk jenis syirik. Tapi kalau api itu membakar sesuatu itu karena Allah, Allah yang bisa ya kekuatan Allah yang bisa membakar sesuatu tersebut, maka itu tidak syirik. Jadi syirik panika tepes nyata lepas tergantung keyakinan. Paden benik ke boleh pada orang sakit jedak obat umpamana anggaplah minum obat puyer 38 pas yakin cek 38 semua beres seperti Allah dikasih syirik.
Namun yakin Allah saya beres cuma dengan wasilah perantaraan 38 mereka tak syirik. Karena kadang mungkin kan banyak orang mensyirik-syirikkan orang lain. Pada orang tara kuburan, ziarah kubur dianggap syirik. Ya jak kor anggap syirik lu. Ya mun orang sentar ke kuburan ziarah kubur minta ke kuburan ki syirik. Tapi mun tak kenapa nih ke entar ke kuburan cuma wasilah sebagai wasilah tabarukan saja. Ya tidak syirik. Kenapa kau langsung dianggap syirik? Kan kayak itu. Jadi amal yang paling buruk, paling jelek, yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, ad-durru bil muslimin, memberikan bahaya, kemudaratan kepada orang-orang Islam yang lain. Dengan apanya? Memberikan bahaya kepada apanya? Kepada badannya atau hartanya. Contohnya, pada orang pas epokol umpamanya. Atau ketika si buruk, pada orang pas eseher, saya kena tabuun bara umpamanya. Ini kan memberikan kebodoran kepada badannya orang lain. Tadi kan masuk amal siapa paling coba mereka. Pun bahasa lima Syekh Nawawi anjes hujan paling najis kan tadi. Atau berartah. Beda orang pas erampok, pas ekeco umpamana arah tanah. Dan ini kan berarti memberikan kemudaratan kepada orang lain melalui hartanya. Ini kan aki perbuatan yang paling buruk. Perbuatan si paling coba. Apa namanya siapa nikah? Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini at-ta'dhimu lillah wasyafaqatu li khalqihi. Karena sekapina parentana Allah panika pasti kembalinya kepada dua perkara, kepada dua hal. Yang pertama at-ta'dhimu lillah, mengagungkan Allah. Yang kedua asyafaqatu li khalqihi, berbelas kasihan kepada makhluknya Allah. Apa-apa syirik ke Allah ben anya ke amudorati akabai bahaya dek ka orang lain panika aropa aki kelakuan saya paling coba pola na sakapina parentana Allah canika rinto pasti kembalinya dek kedua hal at-ta'dhimu lillah angakungaki Allah wasyafaqatu li khalqihi ben belas berbelas kasihan kepada makhluknya Allah. Lamun syirik kepada Allah berarti kan tak mengagungkan Allah. Berarti kan tidak mengagungkan Allah berarti kan. Kalau memberikan bahaya kepada orang lain, memberikan mudarat kepada orang lain berarti kan tidak berbelas kasihan kepada orang lain. Sedangkan perintahnya Allah itu pasti kembali kepada dua hal tersebut. Mengagungkan Allah dan berbelas kasihan kepada makhluknya Allah. Contohnya kayak apa? Aqimus shalah. Tegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat kan itu kewajiban kita kepada Allah kan? Kewajiban kita. Sholat itu kan haknya Allah. Atuz zakah, memberikan zakat itu kebaikan kita kepada antar sesama. Contohnya lagi, uskurli wali walidaik. Allah berfirman, uskur, berterima kasihlah kamu li kepadaku wali walidaik dan kepada kedua orang tuamu. Dan yang ayat pada Allah kan memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah berarti kan mengagungkan Allah. Dan selanjutnya wali walidaik kepada kedua orang tuanya. Berterima kasih kepada orang tua berarti kan berbelas kasihan kepada makhluknya Allah. Kan kayak itu. Jadi semua perintah Allah pasti kembalinya kepada dua hal, mengagungkan Allah dan berbelas kasihan kepada makhluknya Allah. Makanya syirik dan memberikan kemudaratan bahaya kepada orang Islam itu merupakan perbuatan yang paling tercela, paling buruk, yaitu ruya
an Uwaisin al-Qarni annahu qala maratu fi ba'di siyahati birahibin faqultu ya rahibu ma awwalu darajatin yarqaha al-muridu qala raddul mazalimi wa khiffatul dhahri min at-tabi'ati fa innahu la yas'adu lil 'abdi amadun wa alaihi tabi'atun au mazlamatun. Mungkin karena waktunya sudah jam 10 ya. Sudah habis waktunya dan kebetulan saya juga suara sudah agak serak ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembacaan kitab Nashahul Ibad ini akan kami lanjutkan di waktu dan lain kesempatan. Semoga manfaat dan barakah bagi kita semua, dan bila ada salah lafdhan, maknan wa muradan, itu murni karena kebodohan saya, karena saya juga masih dalam tahap belajar, dan jika ada benarnya itu murni karena fadl dari Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.